kalam itu ilmu akidah, ada yang juga menyebut fiqhul akbar. Cuma kalau ilmu kalam itu lebih dengan pendekatan ketika memiliki kemampuan berargumen. Contoh misalnya sampai berhadapan dengan orang-orang ateis. Orang ateis itu kan tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tuhan itu enggak ada. Terus semua ini apa ini kalau enggak ada Tuhan? Ini ada karena kebetulan. Teori ini kuno kuwi. Jadi dikira ki ndase sang isine kaya ngono kae iki kebetulan enek. Nah, orang Islam kan jawabnya ya gampang-gampang wae. Ya kalau seperti itu logikanya, ada ndak sekarang itu jam tangan aja yang terbuat secara kebetulan. Enek angin, beliung, puting beliung, moro-moro ngobrak-abrik toko, ya, toko semen, toko besi, toko anu moro-moro dadi jam tangan. Enek ora? Ora enek ya? Ora enek. Kalau jam tangan yang susunannya sederhana itu saja enggak ada. Terus bagaimana dengan wujud manusia yang sedemikian detail? Sarafnya sampai niki hitungannya jutaan, bahkan miliaran. DNA-nya sampean itu di dalamnya itu ada kromosom. Yang mana kromosomnya itu wis mengandung genetik. Barang kaya ngono kok iso? Apa tadi? Kebetulan dan semuanya berfungsi, memiliki efek, termasuk membentuk rupa mirip karo bapake. Dikira iku barang kebetulan. Piye lah mikir ini. Ya kalau cuman satu is oke, tapi iki padha kabeh. Sak ono-onone menungso, iki cek menungsone tok lho iki. Orang dihitung donyane, dihitung planete. Kesimpulannya, nah secara logis dalam ilmu kalam itu tadi dijadikan sebagai hujjah bahwa wujudnya alam yang sedemikian terstruktur rapi adalah bukti adanya Tuhan yang kemudian kita sebut sebagai isim alamnya Allah, yang membuat isim alamnya yaitu sebagai Allah. Nah kemudian sakwise yakin Allah, iya Allah itu enak, Tuhan itu ada. Pertanyaan, terus sekarang Tuhan ada berapa? Mulai yang aneh ya, mulai aneh. Dijawablah, Qul huwallahu ahad. Kenapa kok tunggal? Seandainya Tuhan itu ada dua kemungkinan. Pertama, Tuhan itu pasti akan bertengkar. Kenapa? Kalau ada dua esensi pasti terjadi pertentangan. Allah sijine pengen udan, Allah sijine pengen ora udan. Allah sijine menetapkan hukum gravitasi, sijine enggak pengen menetapkan. Geger ora iki? Wujud ndak alam dengan adanya Tuhan yang bersengketa seperti itu? Orang bakalan wujud. Artinya apa? Keberadaan Tuhan itu harus tunggal. Nggak mungkin dua atau lebih. Kalau dia lebih dari satu, maka pasti terjadi konflik. Pak, mungkin nggak kalau Tuhan itu dua, tapi nggak pernah konflik? Podo terus karepe. Anggaplah kita mungkin. Anggaplah kita sebut oke, mungkin. Tapi itu nanti akan berakibat pada redundan. Redundan itu apa? Sijine nganggur, ora kanggo gawe. Paham? Ya ora guna no. Ana loro tapi sama terus. Nah, hukum alam dimanapun berada itu menunjukkan kesatuan. Sampai kemudian muncul teori fisika, teori sains. Fisika nang kene, nang barat ya, nenggon Arab, nenggon kene, iku hukume podo, ya dah. Hukum-hukum fisika itu tunggal semua, nggak ada yang ngefek. Neng barat penelitian ada hukum fisika seperti ini, di sini dipraktekkan juga akan terjadi seperti itu. Ketunggalan hukum yang sedemikian banyaknya itu menunjukkan yang mengatur adalah satu. Kenapa? Karena dia konsisten. Paham? Wis iso saiki bantah wong-wong ngono kae. Kudu iso. Terus kedua, oke. Tuhan ada, dia satu, pertanyaannya dia ada sejak kapan? Iki pertanyaannya rada aneh. Jawabannya Allahu Qadim. Allah itu ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan itu berarti
Gimana itu ceritanya? Berarti Allah itu beyond dari waktu. Allah itu di luar waktu. Allah itu tidak diliputi waktu, tidak diliputi arah kanan, arah kiri, nggak diliputi. Allah itu di luar waktu. Sehingga ketika kita nyatakan Allah ada sejak kapan? Allah ada tanpa permulaan, yang kemudian kita sebut dengan qadim. Sesuatu yang ada tanpa permulaan sudah pasti ada tanpa akhir, yang kemudian kita sebut dengan bako. Terus apa namanya? Kekal. Kok kene teko rong logikane. Gini. Kalau ada makhluk yang tidak pernah ada ya, mungkin nggak dia suatu saat akan berakhir? Ada makhluk yang tidak pernah ada, mungkin nggak suatu saat dia berakhir? Ya enggak, nggak pernah ada kok berakhir. Itu makhluk. Tapi bagaimana dengan sesuatu yang sudah ada tanpa permulaan? Kalau makhluk tadi tidak pernah ada, tidak pernah berakhir, karena apa? Karena memang dia tidak pernah bermula. Karena dia tidak pernah bermula dan tidak pernah ada, ya, maka dia tidak pernah mengalami akhir. Sekarang ada zat yang di situ ada tanpa permulaan, otomatis dia ada tanpa akhir. Konek ke forum. Konek. Wes, oke. Allah qadim. Sekarang pertanyaannya begini. Allah itu seperti apa? Wah, pertanyaannya kok bonus saya. Allah itu seperti apa? Jawabannya mukhalafatul lil hawa disi. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tidak sama dalam hal apa? Dalam semua aspek. Makhluk Gusti Allah itu terdiri dari jirim. Yang namanya jirim itu membutuhkan lokasi, membutuhkan tempat, membutuhkan ruang. Sesuatu yang membutuhkan ruang juga membutuhkan waktu, karena keberadaannya itu akan merekam waktu. Nah, Allah itu tidak sama dengan makhluknya dalam artian tidak berupa jirim, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Nah, sehingga Allah itu qadimun bagian, termasuk ilmu Gusti Allah itu juga qadim bagian azali. Dalam artian begini, ketika sampean baru dilahirkan, Allah wis ngerti sampean tanggal sekian arep ngene, sampean tanggal sekian arep ngono. Dan ketika Allah itu menciptakan sampean, Allah wis menetapkan juga ketika sampean arep melakukan ini, ya, nah Gusti Allah iku wis ditentone. Wis oke terjadi.